Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Lestari dari kelas R1C, kelompok Tosca. Jadi saya akan memaparkan kembali materi-materi yang diberikan pada kegiatan Basrok 9.0 yang dilaksanakan pada tanggal 11, 13, dan 14. Materi pertama yaitu ada Public Relation atau PR, yaitu Public Relation adalah orang yang menjembatani komunikasi perusahaan dan publik yang berfungsi menjaga reputasi atau branding dan citra suatu perusahaan. Public Relation juga mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu yang pertama menulis dan menyebarkan siaran pers, yang kedua mengatur event atau konferensi pers, yang ketiga menangani wawancara perusahaan di media sosial, yang terakhir merancang kampanye komunikasi digital. Dan di sini juga ada skill yang harus dimiliki anak PR atau public relation, yaitu yang pertama harus bisa menulis tidak hanya speaking, yang kedua kemampuan menulis yang kuat, yang ketiga public yaitu di speaking dan presentasinya, yang keempat manajemen krisis, yang kelima media literasi dan digital, dan yang terakhir kemampuan analisis dan strategi. Materi kedua ada komunikasi bisnis dan konten kreator. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan secara verbal maupun non-verbal dalam konteks dunia usaha untuk mencapai tujuan tertentu, melibatkan interaksi internal seperti karyawan dan manajemen, dan eksternal seperti pelanggan dan mitra, serta mencakup berbagai saluran seperti email, rapat, dan media sosial. Selanjutnya ada konten kreator. Konten kreator adalah individu atau kelompok yang dengan sengaja membuat, mengolah, menyebarkan konten kreatif di beberapa platform digital seperti TikTok, Instagram, Twitter, WA, YouTube, dan sebagainya, bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi, mendidik, dan mendapatkan penghasilan. Materi ketiga ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang kita terhadap negara kita, dan bela negara yaitu bagaimana kita bersikap terhadap negara kita. Dan wawasan nusantara yang mencerminkan cara pandang dan pemahaman tentang kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia adalah sebuah konsep penting yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap warga negara. Dan di sini ada cara pandang bangsa Indonesia mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah, yaitu ada kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dan di sini juga ada nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Lalu yang keempat ada nilai dasar organisasi. Organisasi adalah suatu ruang lingkup atau wadah yang mempunyai arah untuk mencapai tujuan bersama antara ketua dan anggotanya. Lalu di sini ada nilai dasar organisasi, yaitu prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam perilaku, keputusan, dan arah suatu organisasi, yaitu kejujuran, integritas, profesionalisme, kerjasama, dan pelayanan. Di sini juga ada fungsi nilai dasar organisasi, yaitu yang pertama memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang sehat, positif, dan kondusif. Yang ketiga, menguatkan citra dan reputasi organisasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Selanjutnya, materi kelima ada kemahasiswaan. Mahasiswa memiliki arti yaitu maha yang artinya paling tinggi atau besar, siswa yaitu artinya pelajar. Jadi mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menuliskan syarat administrasi. Di sini saya akan menjelaskan hak-hak dalam mahasiswa, yaitu pertama kebebasan akademik yang bertanggung jawab, yang kedua layanan akademik dan bimbingan, yang ketiga penggunaan fasilitas kampus, yang keempat keikutsertaan dalam organisasi. Dan di sini juga ada kewajiban mahasiswa, yaitu mematuhi semua peraturan, kode etika atau norma dan ketentuan yang berlaku, lalu memelihara sarana dan prasarana, kebersihan dan ketertiban. Dan selanjutnya yaitu saya akan membacakan larangan-larangan mahasiswa, yaitu yang pertama
melakukan kegiatan politik di dalam kampus. Yang kedua, membuat kegiatan yang menyinggung. Yang ketiga, menggunakan fasilitas tanpa izin. Yang keempat, memakai dan menyebar narkoba. Yang kelima, melakukan kecurangan akademik. Dan yang terakhir, mengonsumsi minuman keras. Selanjutnya, materi ke-6 ada Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan Tridharma Perguruan Tinggi dan Tridharma Kosgoro. Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Yang pertama, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan kalau yang Kosgoro itu ada pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Di sini ada penelitian, yaitu yang pertama ada komunikasi politik, yang kedua ada komunikasi transendental, yang ketiga ada filsafat komunikasi. Dan Kosgoro, pengertian dari singkatan Kosgoro yaitu Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong. Yang selanjutnya di sini ada implementasi Tridharma Kosgoro, yaitu yang pertama ada literasi digital untuk masyarakat atau kerakyatan, yang kedua riset media sosial dan perilaku publik atau pengabdian ilmiah, yang ketiga yaitu pendampingan UMKM dalam branding digital atau kerakyatan plus inovasi, dan yang terakhir ada kampanye sosial kolaborasi atau solidaritas. Lalu materi yang ketujuh atau materi yang terakhir itu ada creative thinking. Definisinya yaitu kreatif berasal dari kata Latin creatus yang berarti mencipta atau membuat sesuatu menjadi ada. Thinking berarti berpikir. Jadi creative thinking merupakan kemampuan untuk menciptakan ide atau sesuatu yang baru melalui proses berpikir. Terus ciri-cirinya yaitu fluency atau kemampuan menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Yaitu yang kedua, flexibility, yaitu kemampuan berpindah dari satu sudut pandang ke sudut pandang lain. Yang ketiga ada originality, yaitu memunculkan ide yang tidak biasa, unik, dan berbeda dari pola umum. Yang keempat ada elaboration, yaitu mengembangkan ide, menambah detail, dan memperkaya narasi. Dan yang terakhir ada curiosity, yaitu rasa ingin tahu atau eksplorasi sebagai pemicu kreativitas. Selanjutnya ada contoh penerapan creative thinking yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada time management, yang kedua ada money management, yang ketiga alasan absen atau cuti atau telat, terus yang terakhir ada cheat day. Terus dalam contoh penerapan creative thinking dalam akademik dan organisasi, yaitu yang pertama bikin tugas presentasi stand out, terus brainstorming bareng, terus efisiensi komunikasi, terus terakhir menggunakan tools baru. Sekian pemaparan materi dari kegiatan Barsok 9.0. Sekurangnya